dari kecil kan kita lihat, wah mereka nih begitu antusias melayani Tuhan, ya kan? Iya. Dan tanpa tersadari, covenant yang mereka buat dengan Tuhan itu kan kita lihat semuanya. Dari perbuatan-perbuatan mereka. Itu sebabnya walaupun dulu saya belum bertobat waktu dari awal, akhirnya selalu di belakang pikiran saya tuh ada selalu ada suara, satu hari nanti saya pasti balik, gitu loh. Karena ngelihat kan melihat bagaimana orang tua tuh menghidupi covenant mereka dengan Tuhan. Ya, shalom saudara. Kita berjumpa lagi dalam Redemption Yesus. Karena firman Tuhan adalah pita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan saat ini tamu kita adalah Pastor Billy Rantang. Shalom Pak Billy. Shalom. Wah, senang bisa karena Pak Billy ini seorang yang pengkhotbah yang sibuk sekali nih. Enggak juga loh. Bisa ke sini kok. Bisa ke sini. Bisa lah. Aduh, terima kasih Pak Billy. Sama-sama. Nah, dan kita ingin membahas Pak Billy tentang perjanjian Tuhan dalam hidup kita nih. Karena perjanjian Tuhan itu bukan hanya janji-janji saja sepenggal-penggal, tapi kan perjanjian itu apa ya? Setiap keluarga itu punya ciri khas atau kekayaan rohani yang Tuhan berikan pada keluarga. Nah, kalau Pak Billy sendiri dalam pengalaman keluarga Pak Billy apa nih? Ya, jadi kalau berbicara tentang perjanjian covenant itu kan berarti perjanjian kudus ya. Iya. Salah satu contohnya itu adalah ketika kita di depan mimbar itu melakukan sebuah deklarasi perjanjian di depan jemaat, di depan pendeta ketika menikah, terlebih lagi di depan Tuhan. Bahwa kan seringkali dikatakan true better and true worse. Apapun yang terjadi, suka duka, saya akan tetap setia, kan gitu kan ngomongnya. Nah, biasanya hal-hal yang dikatakan di awal itu sangat mudah. Karena orang kalau misalnya lagi membuat komitmen, pasti mudah. Karena contoh aja misalnya di yayasan kita ketika ada orang baru masuk, terus kemudian di interview sama HRD, pasti kan kata-katanya seperti ini, saya akan berikan yang terbaik. Selalu kan di awal. Sama dengan orang ketika menikah. Nah, dengan berjalannya waktu, biasanya itu perjanjian itu, komitmen di awal itu akan terlihat dan teruji dalam 6 bulan pertama misalnya, atau sampai 1 tahun. Ketika dia punya kesejahteraan atau keinginan atau kebutuhannya mulai tergerus atau mulai terusik lah gitu. Betul. Kan pasti semua manusia punya harapan, punya segala macam. Dan ketika masuk dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah pekerjaan, dia punya keinginan mungkin, atau dia punya harapan mungkin tidak terpenuhi, nah disitulah diuji. Perjanjian dia di awal tuh seperti apa gitu. Dan itu yang saya alamin juga di dalam pastinya pernikahan, dan semua orang pasti ngalamin hal yang sama gitu. Ya, memang perjanjian covenant itu ada 2. Pertama itu memang perjanjian pernikahan itu sebenarnya covenant sampai seumur hidup. Betul. Sampai salah satu dipisahkan oleh maut. Betul. Jadi apapun itu yang Tuhan pegang. Tapi covenant ini juga adalah hidup kita dengan Tuhan. Betul. Hidup kita dengan Tuhan. Nah, kalau hidup kita dengan Tuhan itu berarti Tuhan itu begitu setia sampai dia tahu bahwa perjanjiannya dia tetap pertahankan. Cuman kitanya pertahankan ini perjanjian kita dengan Tuhan ini. Misalnya kayak waktu Abraham pertama kali Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham yang kesekian kali dalam Kejadian 17, aku mau kamu disunat, kata Tuhan. Kamu dan keturunanmu harus disunat. Siapapun harus disunat. Kalau nggak disunat harus dibunuh. Tapi kan dari Tuhan, aku sebagai Tuhanmu yang akan memelihara engkau, yang akan menggenapi janjimu. Itu kan covenant. Nah, itu dalam diri pada Abraham. Tapi saya sih lihat gini Pak, ada setiap keluarga orang-orang yang takut akan Tuhan. Apalagi Pak Billy, saya kenal dulu opahnya pengkhotbah ini di Batu, karena saya dulu besar di Batu gitu. 13 tahun di Batu lah. Wow. Jadi saya lihat, wah ini namanya opahnya Pak Billy itu sangat terkenal sekali waktu itu. Itu sampai turun ke Pak Billy. Dan saat ini Pak Billy sebagai, dan adik juga Pak Billy sebagai pengkhotbah yang terkenal ini.
Jangan-jangan covenantnya di situ tuh. Iya. Memang waktu saat itu mereka itu, saya nggak pernah ketemu sama mereka. Mereka tuh pahlawan iman bagi saya. Iya. Dan mereka sebelum meninggal itu memang mendoakan anak-anaknya untuk supaya visi yang mereka cetuskan sebelum mereka meninggal adalah menebarkan Injil Indonesia dengan sangat spesifik. Mereka katakan lewat literatur. Oh. Itu spesifik tuh. Literatur ya? Lewat literatur. Jadi kenapa tahun 67 akhirnya keluarga besar itu mendirikan Yayasan Immanuel. Yang di dalamnya bukan sekedar hanya ada toko buku yang menjual buku dan barang-barang saja, tapi ada juga penerbitannya, penerbit buku. Nah, di awal tahun 67 itu, ya sampai sekarang juga ya, kita sudah terbiasa untuk memberikan buku-buku gratis kepada gereja atau tempat-tempat yang mau mendirikan perpustakaan gitu. Itu udah kita lakukan dari tahun 67 gitu. Jadi spesifik sekali literatur gitu ya. Jadi ya itu mungkin covenant yang mereka buat dengan Tuhan itu akhirnya turun sampai kepada generasi kita sekarang ini. Orang tua kami itu, mama saya itu masih aktif ke kantor, walaupun usianya di tahun ini sudah 80 tahun. Oh ya? Iya, puji Tuhan beliau sehat dan luar biasa. Dan masih lakukan aktivitasnya seperti itu. Dan dari kecil kan kita lihat, wah mereka nih begitu antusias melayani Tuhan, ya kan? Iya. Dan tanpa tersadari covenant yang mereka buat dengan Tuhan itu kan kita lihat semuanya dari perbuatan-perbuatan mereka. Itu sebabnya walaupun dulu saya belum bertobat waktu dari awal, akhirnya selalu di belakang pikiran saya tuh ada selalu ada suara, satu hari nanti saya pasti balik gitu loh. Karena ngelihat melihat bagaimana orang tua tuh menghidupi covenant mereka dengan Tuhan. Betul. Bahkan papa itu waktu tahun-tahun 70-an itu salah satu pendiri Gideon Indonesia yang membagikan Alkitab kemana-mana. Oh gitu, salah satu pendiri. Wow. Jadi kita kan lihat dari kecil. Iya. Alkitab numpuk di garasi, terus kemudian nanti dia izin hari Sabtu pergi ke penjara gitu ya. Iya. Bagi-bagi Alkitab, terus ketemu sama teman-temannya yang akhirnya pergi ke beberapa tempat bagi-bagikan Alkitab. Bahkan di tahun 60-an itu pernah ada beberapa hamba Tuhan besar dari Amerika datang untuk mengadakan KKR di Jakarta, di waktu itu Stadion Utama. Ya, seperti misalnya Bill Servant, Oral Roberts gitu ya. Itu papa itu kita ngelihat sendiri di mobil bak terbuka mengumumkan KKR dulu masih boleh tuh. Pakai toa gitu kan. Hadirilah KKR gitu-gitu. Oh, itu keliling-keliling tuh, kelilingin Jakarta. Sampai sebarin pamflet, betul namanya pamflet dulu kan, sebarin gitu. Nah, itu kita lihat sendiri. Jadi waktu saya tumbuh besar dan akhirnya ya pastinya sempat mengalami kemunduran rohani karena sebagai anak muda mau cari tahu dan lain sebagainya. Selalu di belakang pikiran saya tuh satu hari saya akan balik. Walaupun hidup dalam dosa, akhirnya tahun 98 bertobat. Karena ngelihat bahwa covenant yang mereka buat dengan Tuhan itu mereka hidupi gitu. Jadi kan nggak otomatis secara organik, wah mentang-mentang orang tuanya pelayanan, kita juga nanti pelayanan kan belum tentu gitu juga. Iya, betul. Apalagi kalau orang tuanya tidak memberikan contoh bahwa mereka menghidupi covenant sama Tuhan. Kan banyak yang di atas mimbar seperti begini, pulang ke rumah marah-marah. Ya anak-anaknya akhirnya benci sama orang tuanya. Iya. Makanya banyak anak-anak hamba Tuhan, mohon maaf, yang saya tahu di zaman saya waktu itu berontak. Betul. Iya kan? Karena mereka nggak lihat covenant yang orang tuanya lakukan itu dihidupi di rumah. Betul, hanya hidupi di gereja ya? Di gereja aja. Lah, saya istilahnya gini, saya kan jemaat kamu. Istilahnya saya jemaat mula-mula nih, ya kan? Saya jemaat utamanya gitu kan. Kok kamu lebih care sama orang lain ketika sama saya kamu marah-marah. Apalagi saya lihat kamu marah-marahin mama misalnya gitu kan. Iya. Banyak kepahitan. Saya dulu waktu kuliah itu sekolah dengan beberapa anak-anak pendeta besar lah di dunia. Saya nggak usah sebut namanya, tapi mereka itu betul-betul pahit banget sama orang tuanya. Dan saya tanya kenapa, akhirnya mereka kasih tahu. Mereka punya kepribadiannya ganda katanya. Di gereja seperti begini, di rumah seperti itu. Kan kasihan akhirnya. Makanya kalau saya bilang sih, covenant itu yang kita hidupi sama Tuhan itu harus kita pertontonkan kepada generasi berikutnya. Supaya mereka lihat. Jangan cuma dikasih tahu. Karena dulu kan banyak orang tua cuma kasih tahu, tapi nggak dihidupi. Anak-anaknya akhirnya nggak bisa hidupi. Mereka akan menghidupi ketika mereka lihat sendiri, pakai mata mereka. Oh, nih orang tua saya hidupi kok. Bukan sekedar dengar-dengar aja gitu kan. Betul. Gitu. Bukan sekedar dengar, tapi betul-betul hidupi baik di dalam pelayanan di gereja, di luar rumah, maupun di dalam rumah. Iya.
Karena apa yang kita lihat itu lebih powerful dari apa yang kita dengar. Selalu kan gitu. Itu kan membentuk karakter kita kan apa yang kita lihat sebenarnya. Betul. Ya kan, pintu gerbang hati kan yang paling powerful, yang paling hebat itu kan mata dan telinga. Betul. Tapi telinga akan kalah sama mata. Apa yang kita lihat lebih powerful daripada yang kita dengar kan gitu. Selalu. Betul. Betul. Apa yang kita lihat di rumah, perilaku dari orang tua yang betul-betul hidup di covenant itu. Karena covenant itu kan perjanjian, ada ikatan dari diri kita kepada Tuhan. Apa yang kita harus perhatikan dari firman Tuhan. Misalnya ada mesbah doa dalam rumah. Setia nggak nih dalam mesbah doanya? Betul. Apakah sekali-sekali membaca Alkitab atau memang setiap hari harus baca Alkitab? Iya. Apakah di dalam kondisi yang sudah capek, sang pemimpin keluarga masih bilang, ayo doa, nggak mau tahu, pokoknya doa. Gitu. Iya. Itu kan dari kecil mereka lihat. Kayak kemarin kita baru pulang dari liburan. Dalam kondisi beberapa hari itu, pas misalnya baru sampai ke tempat tujuan, kondisi fisik capek. Apakah malam-malam kita hanya sekedar tinggal tidur aja? Kita buat excuse lah istilahnya. Ah udahlah, nggak usah doa sama-sama. Enggak. Saya tetap bilang sama anak-anak, ayo doa. Gitu. Walaupun dalam kondisi yang capek-capek, udah ngantuk-ngantuk gitu ya, misalnya gitu. Nggak apa-apa doa. Ya, kita misalnya nggak selama di rumah, tapi kita doa, kita sama-sama lakukan mesbah keluarga sama-sama. Dan itu kan yang mereka lihat. Betul. Dan itu pesan-pesan itu yang disampaikan sama bapak saya, ayah saya sebelum beliau meninggal, disampaikan kepada kita. Dia adalah dia orang Manado, dan orangnya selalu ketawa. Mama lebih serius lah daripada papa. Papa tuh orangnya ketawa-ketawa, lebih kalau dia ISC dominan, intim, stabil, cermat, dia intim mentok lah. Wah, temennya di mana-mana lah, ketawa-ketawa. Nah, di rumah juga gitu. Setiap kali kita dalam kondisi yang nggak enak, kita selalu ngeliat dia tuh ketawa-ketawa. Satu-satunya momen di mana kita bisa lihat dia marah, itu adalah ketika lagi mesbah keluarga. Ketika, saya nggak pernah lupa, saya disuruh doa. Nah, waktu disuruh doa, kita tuh doanya asal-asalan. Saya ingat tuh, waktu masih SMA, Billy pimpin doa. Gitu. Saya doanya gini, Pak. Doanya gini. Nggak kedengeran, dia juga nggak bisa tahu doanya apa. Gitu-gitu doang. Yang tahu saya ngomong sama Tuhan itu cuma saya sendiri gitu. Mereka nggak bisa dengar. Iya. Seolah-olah memang ya ogah-ogahan. Iya. Dia marah, Pak. Tiba-tiba ada mukanya di depan saya. Dia teriak loh, Pak. Pak Andi, dia teriak sama saya. Dia bilang, siapa yang suruh doa kayak begitu? Dia bilang gitu. Kamu ya, sepanjang hari, sepanjang minggu, Papa biarkan kamu main sama teman-teman kamu. Kan dulu saya suka main basket. Main basket berjam-jam. Papa nggak apa-apa. Papa kasih izin kamu kemana-mana. Tapi jangan mempermainkan waktu dengan Tuhan. Wah, dia marah, Pak. Itu kita nggak pernah loh lihat dia marah kayak gitu. Itu saya sampai nangis bisa sampai gini-gini, Pak. Sampai gitu-gitu nangisnya tuh. Nah, besok-besoknya waktu adik-adik saya disuruh doa, karena saya udah dimarahin, semua doanya serius. Doanya artikulasinya bagus-bagus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Seolah-olah doa buat dia, bukan buat Tuhan. Doanya bagus-bagus gitu. Karena ya itu yang kita lihat. Nah, tanpa kita sadari, saya lakukan hal-hal itu kepada anak-anak saya. Jadi covenant yang mereka buat dengan Tuhan itu, tanpa mereka sadari, diwariskan ke saya, karena saya lihat, dan saya wariskan ke anak-anak saya. Saya bisa marah juga kepada mereka waktu mereka masih kecil-kecil kalau mereka berdoa seperti saya dulu. Gitu loh. Saya bisa marah. Kamu sekarang udah zamannya digital waktu itu kan. Bisa main HP tapi kalau berdoa kenapa kayak begini gitu. Wah, saya pernah marah kayak begitu sama mereka. Dan akhirnya mereka juga semua nilai yang orang tua saya lakukan itu tersalurkan kepada anak saya. Gara-gara saya lihat papa saya kayak gitu. Jadi itu memang penting. Kita punya covenant is one thing dengan Tuhan, tapi gimana supaya covenant itu terlihat sama generasi berikutnya. Betul. Dan itu tersalurkan dan mereka bisa teruskan gitu kan covenant itu. Karena itu yang tadi kita bahas itu penuh dengan kuasa betul di dalam rumah itu dengan Tuhan. Betul. Karena covenant itu menuntut daripada apa sih kewajiban kita. Di hadapan Tuhan. Itu bukan kewajiban di luar, tapi dalam rumah. Betul. Dan itu jadi kekayaan yang luar biasa bagi anak-anak juga gitu. Bagi anak-anak gitu. Nah, kalau tadi Pak Billy bilang dari Opa dulu menyampaikan istilahnya amanah lah, supaya memberitakan Injil melalui literatur dan papa mamanya sudah memakai dengan toko buku termasuk Gideon. Nah, kalau sekarang ini dalam generasinya Pak Billy ini dengan adik-adik ini dalam bentuk apa? Literatur juga atau dalam verbal? Kalau saya itu dari mereka kecil itu saya sudah membiasakan mereka ikut sama saya ketika saya berkhotbah.
Saya memang panggilan saya bukan gembala sidang, panggilan saya penginjil. Saya dari dulu, dari tahun 98 semenjak saya bertobat, saya dapat karunia dari Tuhan untuk mengajar tubuh Kristus. Dan itu panggilan saya. Nah, saya biasakan mereka ikut sama saya. Biasakan, kadang-kadang mereka udah bosen gitu ya. Saya biasakan mereka ikut. Dengan resiko. Karena gini, kedua anak saya ini berbeda. Yang pertama ini aktif, yang kedua ini lebih pendiam. Yang kedua ini, namanya Keaton ini, kalau saya ajak, dia anteng lah. Waktu masih kecil dia bisa duduk tenang, dia dengan mainannya dia akan tidak ganggu siapa-siapa. Yang pertama ini aktif orangnya. Dia pernah lagi tengah-tengah ibadah, dia ke belakang gereja, dia ambil sebuah bunga plastik yang menjadi dekorasi gereja, dan dia bawa bunga itu ke atas mimbar. Oh iya? Di tengah-tengah ibadah, sementara saya lagi berkhotbah. Dan dia, semua orang pada ketawa, dan saya buyar itu, apa yang saya lagi sampaikan kan. Dan dia cuma bilang, I love you dad, dia bilang gitu. Jadi saya peluk dia dan saya bilang, sayang, please sit down, please duduk. Tapi itulah dia aktif, nggak bisa diam gitu. Tetapi saya mulai ajarkan mereka untuk menghormati ibadah di dalam gereja-gereja. Nah, yang saya lihat menuai hasilnya hari-hari ini adalah anak saya ini, si Raina ini, yang baru saja wisuda, dia sekolah di luar, dia berjemaat di dalam sebuah gereja di Los Angeles. Dan beberapa bulan lalu, tahun lalu, dia telepon saya dan dia katakan tolong doakan karena minggu depan saya diminta untuk berkhotbah di depan anak-anak youth di gerejanya. Gitu. Wow. Nah itu di situ saya menangis karena saya merasa bahwa Tuhan terima kasih apa yang saya tabur dari mereka kecil, saya melihat buahnya sekarang. Dia mentor teman-temannya yang masih SMP di belasan tahun dan kelompok itu yang akhirnya betul-betul sangat-sangat menghormati dia, melihat dia sebagai sosok pemimpin, dan akhirnya dia diminta sama gembala gerejanya untuk membagikan firman di situ. Nah, anak saya yang kedua, Keaton ini pemalu anaknya. Dia sangat introvert, pemalu, sama kayak saya lah, pemalu juga. Saya ini gini-gini pemalu, Pak. Introvert nih gini-gini nih. Nah, itu anak dulu pernah didiagnosa telat bicara. Dan waktu saya baru sembuh sakit tahun 2019, saya kena kanker, saya sembuh, dapat mujizat Tuhan. Satu hari dia punya retreat di sekolahnya. Di retreat itu salah satu program yang mereka lakukan adalah ada program yang namanya kompetisi berkhotbah. Jadi ada kompetisi macam-macam tuh, ada kan ini retreat gabungan antara sekolah-sekolah Kristen. Ada main olahraga lah dan lain sebagainya, dan satunya adalah kompetisi khotbah. Dia ikut yang itu, padahal dia anak yang pemalu. Dan saya kaget. Dan dia diresik di depan saya 10 menit tentang apa yang dia mau sampaikan. Dan dia bilang, saya mau sampaikan kesaksian waktu Dedi sakit, karena supaya orang bisa mendengar kemuliaan Tuhan yang terjadi. Dia bilang gitu. Saya nangis, Pak. Karena waktu dia gladi resik, saya mendengar seorang anak yang bocah, yang waktu itu masih umurnya 13 tahun, yang kemudian pendiam, orangnya introvert, pendiam, dan bisa menyampaikan firman kebenaran. Dan waktu saat itu, waktu disampaikan, saya mendengar, saya nggak ada di situ, waktu di retreat itu, guru-gurunya mengatakan bahwa mereka menangis mendengar dia menyampaikan firman. Dan dia adalah salah satu anak yang kalau membaca atau membawa renungan harian pagi-pagi itu tidak baca. Biasanya anak-anak teman-teman dia tuh baca ambil dari artikel, kalau dia buat sendiri, Pak. Dia dapat sebuah pewahyuan, dia catat sendiri, dan dia bagikan di kelasnya pagi-pagi hari. Gitu. Nah itu buah-buah yang saya lihat sampai hari ini, gitu, kepada mereka. Jadi keluarga Pak Billy, covenant-nya itu sangat kuat ya. Jadi beritakan Injil, dulu literatur, sekarang berkembang jadi verbal. Pengajaran verbal. Jadi oral, teaching lah gitu. Yang memang akhirnya Tuhan pakai, baik yang anak pertama maupun juga anak kedua. Ini kekayaan yang luar biasa, Pak. Dan itu saya mau ingatkan kita semuanya yang menonton juga bahwa ketika itu kita lakukan di rumah dengan disiplin yang tinggi, kita akan lihat hasilnya pastinya. Terutama untuk generasi berikutnya. Karena mereka itu, pertumbuhan rohani mereka harus dimulai di rumah. Bukan di tempat lain. Gitu. Jangan titipkan mereka di sekolah Kristen atau enggak di gereja yang sekolah minggu. Betul, itu salah satu wadah gitu ya. Tapi gimana pun juga, number one priority itu mereka bertumbuh di rumah. Harus di rumah. Di rumah. Iya. Betul. Nah ini, kalau misalnya saya sharing dari pengalaman saya bukan dari keluarga Kristen. Nah, kalau bicara soal covenant, saya juga nggak tahu covenant. Nah, kan saya sudah baru percaya, terus juga ikut. Nah,
saya baru mengerti soal covenant itu dari beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu itu ya saya juga berpikir apa ya. Tapi waktu saya berpikir, saya lihat dari keluarga istri saya, wah ini mereka sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan taruh. Kenapa akhirnya saya menikah dengan istri saya? Pasti ada rencana Tuhan. Dan itu saya nangkep ini covenantnya apa. Dan akhirnya saya belajar, oh ini dari opa-omanya, dari om dan tantenya, saya lihat, oh ya, saya akhirnya nangkep. Dan waktu saya tahu, wah ini kuncinya. Nah, makanya kan covenant itu bukan dimulai di mana kita kayak rajin berdoa, enggak. Tapi kita mulainya itu dari takut akan Tuhan. Betul. Sesuai dengan Mazmur 25 itu ya. Betul. Orang-orang yang takut akan Tuhan diberitahukannya perjanjiannya. Yes. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya covenant. Jadi yang penting bagi kita adalah takut Tuhan dulu nih. Kalau kita buat sesuatu, kita harus mikir, ini kita menghormati Tuhan apa enggak nih? Karena kita hormat pada Tuhan, Pak. Kalau kita hormat pada Tuhan, kita akan jangan atau kita lakukan. Nah, saya setuju sekali tuh. Apalagi kalau di dalam hal kecil yaitu perkataan. Karena gini, saya suka ngelihat dan mendengar orang-orang yang misalnya mengajari anak-anaknya dengan kata-kata negatif dan tanpa mereka sadari. Contohnya gini, kamu jangan nyebrang sembarangan, ketabrak kamu nanti. Kita sedang menyumpahi anak kita, padahal kita bisa mengganti kata-kata itu dengan kamu jangan nyebrang sembarangan, bahaya nak. Lebih baik kata-katanya. Karena kita tanpa kita sadari, kita akhirnya membuat perjanjian dengan sang celaka gitu, bukan kepada Tuhan. Betul. Kita sedang memperkatakan kata-kata kutuk kepada dia, walaupun memang sudah tidak ada kutuk, tapi kita memperkatakan kata-kata itu yang akhirnya tanpa disadari masuk semua ke dalam pikiran dia, membuat dia ketakutan. Yang terjadi dalam keluarga Yakub, Pak. Yang waktu jadi kerja sama Laban, dia kan keluar kata kutuk. Siapa yang didapati oleh engkau itu berhala itu, matilah dia. Akhirnya jangan tahu bahwa Rahel yang istri yang dia cintai itu yang didapatkan yang sebenarnya mencuri, akhirnya mati muda. Mati muda. Itu kan kata-kata kutuk yang keluar dari mulutnya. Perjanjian dengan setan jadinya. Betul. Kamu jangan naik, jatuh nanti kamu, kan disuruh gitu orang tua. Akhirnya jatuh juga. Jatuh beneran nanti, ya kan? Jadi janganlah membuat perjanjian dengan sang celaka gitu, janganlah. Itu kita justru harus refresh kata-kata kita. Tuh banyak yang masih suka melakukan hal itu. Saya makanya suka sedih kalau ada kata-kata negatif yang keluar dari orang tua yang tanpa dia sadari itu membuat anaknya gambar dirinya bisa rusak. Dan juga menanamkan ketakutan dalam hidup anak-anaknya gitu. Padahal kata-kata kita tuh kan kata-kata yang membangun, dan itu yang akhirnya ketika mereka dengar, ketika mereka saksikan orang tua bicara sama kita, itu adalah covenant yang dia buat sama Tuhan dan dia lakukan kepada kita. Walaupun anaknya merasa misalnya gini, aku nggak percaya diri, tapi orang tuanya terus katakan, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu dahsyat, kamu pasti bisa. Itu kan tanpa dia sadari juga orang tuanya membuat covenant dengan anaknya di hadapan Tuhan. Kamu bisa, di hadapan Tuhan kamu berhasil. Itu kan jadi kuasa yang luar biasa di dalam rumah, gitu kan. Betul. Dan saya perhatikan kayak tadi juga pengalaman dari keluarga Pak Billy, dan juga dulu dari orang tua. Itu orang yang pelihara covenant adalah orang yang suka berdoa bersama dalam rumah. Betul. Makanya untuk suami istri yang memang engkau tahu bahwa ada covenant Tuhan dalam keluargamu, kau harus juga bisa berdoa, baca firman Tuhan dengan pasanganmu maupun juga dengan anak-anakmu. Itu kalau bagi saya itu adalah sesuatu yang wajib kalau saya bilang itu dilakukan di keluarga Kristen. Jadi kita punya mesbah sendiri dan punya mesbah keluarga. Bahkan di rumah saya itu tiap hari kita perjamuan kudus. Malam-malam sama. Jadi mereka anak-anak lihat kita deklarasi. Kita bilang Tuhan terima kasih. Dan saya dengan kita mengatakan itu, mereka akhirnya menyerap semua dari kecil bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib yang justru menyelamatkan saya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu kita deklarasi tiap hari. Jadi lama-lama mereka ketika bertumbuh dewasa, orientasi mereka adalah kepada salib, bukan kepada dosa mereka. Akhirnya mereka tidak mau buat dosa karena lihat salib terus kan. Mereka lihat salib kasih karunia, wah makin mau menjauh dari dosa. Karena kan kasih karunia bukan tiket buat dosa. Justru membebaskan untuk kebebasan sendiri-sendiri. Nah itu banyak loh covenant-covenant yang kepada Tuhan yang kita suami istri buat dengan Tuhan.
bisa dideklarasi di dalam doa mesbah keluarga pada malam hari. Dan itu ketika dilakukan secara konsisten tiap hari sama anak-anak, mereka bertumbuh luar biasa pasti. Dan itu makanya kita nggak pernah, apa ya, contohnya gini lah, di rumah saya kalau misalnya lagi ada cell group atau ada kumpul-kumpul gitu, di jam-jam tertentu kita tinggalin teman-teman, kita masuk kamar. Kita doa, dan mereka udah tahu. Oke. Kita doa sama anak-anak dulu, mereka udah tidur, baru kita keluar lagi temenin mereka. Mereka udah tahu. Gitu. Oh, bagus. Jadi itu komitmen soalnya, komitmen. Nggak bisa tidak lah pokoknya, harus itu. Dengan anak-anak. Iya. Betul. Wah, itu luar biasa loh Pak. Jadi artinya kalau kita memang ada covenant, kita harus jaga ikatan janji kita dengan Tuhan dalam keluarga. Doa, baca firman Tuhan bersama-sama. Dalam suami istri maupun juga dengan anak-anak. Nah, anak-anak kan lihat, ini orang tuanya ikatan covenant dengan Tuhannya, orang tua saya jaga banget gitu. Kan mereka lihat terus tuh, ya kan? Betul. Gitu. Betul, karena covenant itu apa ya? Kekayaan rohani yang bisa dilimpahkan kepada anak-anak ini. Seperti tadi Pak Billy bilang itu waktu kecil. Ya, udah anak-anak kan nggak apa-apa, nanti juga akhirnya balik lagi. Bukan karena baliknya, tapi karena lihat covenant yang dipelihara oleh orang tua. Ya, betul. Dan itu kan namanya juga perjanjian kudus bahasa Indonesianya. Berarti kan ada sesuatu janji yang kita ucapkan. Betul. Nah, yang perlu kita pahami juga adalah seringkali manusia buat janji kan tidak dihidupi kan janjinya kan. Betul. Makanya banyak kontrak-kontrak yang dibatalkan sepihak misalnya gitu. Kan selalu gitu. Jadi setiap kali kita berjanji, kita melakukan sebuah janji, itu komitmen itu besar gitu loh. Jangan sekedar hanya mengumbar janji. Contoh kecil aja misalnya gini. Kita ngomong sama anak kita, nanti Dedi akan pulang jam segini, kita akan main bareng misalnya jam sekian. Kalau sampai kita nggak bisa, kita harus telepon dia loh. Iya. Kita harus telepon, kita harus bener-bener seperti dia. Akhirnya walaupun mungkin bagi dia waktu itu mungkin nggak apa-apa, tapi kita harus telepon bilang sorry, aku nggak bisa hari ini, aku akan buat lagi besok atau nggak nanti malam kalau ada waktu kita. Jadi dia akan ngerasa saya penting banget di hadapan orang tua saya. Betul. Banyak orang tua yang cuma sekedar janji, udah gitu pas pulang, oh iya lupa atau nggak, cuma minta maafnya cuma ala kadarnya. Akhirnya anak juga lama-lama merasa, gue nggak penting-penting amat nih di rumah. Dia lebih penting kerjaannya dia dan lain sebagainya. Itu anak akan bertumbuh dewasa, akan mengumbar janji juga kepada orang lain. Dan itu sesuai dengan dalam pemazmur yang dalam hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus tetap memegang janji kita, walaupun kita rugi. Betul. Walaupun kita harus mengalami kerugian yang lebih besar, tapi kita ada janji, tepati dulu janji kita itu. Betul. Dan ketaatan itu kan seringkali akan punya potensi merugikan kita. Iya kan? Betul. Ketaatan sama Tuhan. Bisa ditinggalin sama orang, dicibir sama orang, ya kan? Nggak dipercaya akhirnya sama orang-orang gitu kan. Kamu terlalu rohani apa segala macam gitu-gitu. Karena ketaatan sama Tuhan. Betul. Kamu aneh gitu kan. Kamu kenapa sih nggak fleksibel gitu, misalnya gitu. Iya, betul. Kan? Dalam pekerjaan, dalam bisnis misalnya. Jadi ini luar biasa Pak. Jadi covenant itu merupakan kekayaan rohani bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Iya, betul. Dan itu harus dijaga dalam keluarga. Iya. Dengan memberikan teladan, memberikan waktu untuk bersama-sama dengan suami istri untuk berdoa bersama, untuk baca firman Tuhan bersama dengan anak-anak juga, sehingga mereka tertanam nilai-nilai rohani yang Tuhan sebenarnya sudah berikan kepada mereka. Wah, ini luar biasa, Pak. Pak, ini ada keripik kentang ini. Wow. Nah, ini Bapak boleh cobain, Pak. Buatan siapa nih? Ini ada jemaatnya, keripik kentang Omaku. Wow. Iya. Jangan-jangan resepnya omanya nih. Resep omanya memang. Ada omanya yang buat, Pak. Wow. Nah, Bapak boleh coba. Iya. Wow. Dan boleh kasih komentar dikit, Pak. Dahsyat. Saya suka bawang soalnya. Oh, suka bawang ya? Ini ada flavor bawangnya, berasa bawang putihnya, gurih banget. Iya. Wah, ini enak banget. Enak banget. Dahsyat ini. Wah, langsung mulut saya penuh dengan rasa bawang putih dan lain sebagainya. Ada bawang merah, enak ya? Sangat enak. Oke. Waduh. Jadi untuk saudara, jangan lupa ini keripik kentang Omaku. Enak. Campur sama Indomie juga enak. Betul. Enak banget nih. Campur dengan Indomie. Terus teksturnya lembut ya? Iya. Teksturnya sangat lembut, jadi nggak keras.
lembut sekali gitu, kayak meleleh di mulut gitu. Meleleh di mulut ya? Oh enak nih, karena dia potongnya tipis-tipis soalnya. Betul Pak. Jadi kayak meleleh langsung melted gitu. Wah hebat. Hebat. Ya, saudara jangan lupa keripik kentang Omaku. Iya. Nanti kita bisa coba. Logonya juga lucu ya. Iya, logonya juga. Si omanya nih pas ini. Si omanya yang buat. Nah ini ada kopi juga, kopi Toraja Arabica. Kopi cap bintang ini dari Makassar langsung. Oke. Jadi dari Toraja ini yang 250 gram, ini yang Arabica, ini yang Robusta. Oh ini Robusta. Iya. Jadi ini saya setiap hari minum yang ini Robusta. Iya. Kalau Robusta kan enak juga kalau pakai saya lebih suka yang Robusta ya. Robusta. Ya. Untuk kopi tubruk dia lebih pekat, lebih hitam, lebih pahit dan tidak ada asamnya. Biasanya kan gitu. Iya. Robusta ya. Kalau Arabica agak sedikit asam. Asam ya. Tapi ya ini juga enak juga sih. Tergantung flavor siapa yang suka ya. Biasanya kan ada yang suka asam, ada yang suka. Kalau saya lebih suka yang Robusta. Biasanya, ya. Inilah ya kira-kira. Ini yang ada anak Indonesia kaya sama kopi ya Pak. Salah satu yang terenak di dunia. Yes, betul. Ya, betul. Baik, saudara, inilah kita bincang-bincang dengan Pak Pastor Billy Rantang tentang covenant, karena covenant itu kekayaan yang luar biasa dalam keluarga kita. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.